Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Perkembangbiakan pada jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Selain itu, jagung juga merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, jagung banyak sekali manfaatnya sehingga banyak ditanam di negara Indonesia ini. Nah, jagung berkembang biak secara generatif atau melalui proses perkawinan. Sebelum kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif, mari perhatikan dulu bagian-bagian bunga di bawah ini. Nah, bagian bunga yang pertama itu adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai mempercantik bunga sehingga serangga tertarik untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Yang kedua itu ada kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari dan tangkai sari ini sering disebut sebagai benang sari. Benang sari itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Yang keempat, kepala putik, dan yang kelima, tangkai putik. Putik ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga. Kalau alat perkembangbiakan jantan itu benang sari, nah alat perkembangbiakan betina pada bunga itu disebut sebagai putik. Yang keenam, bakal biji. Bakal biji ini sering disebut sebagai bakal buah. Yang ketujuh, ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong pertumbuhan bunga. Selain itu, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penghubung bunga dengan ranting. Yang kedelapan, ada dasar bunga. Dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang membesar. Nah, fungsi dari dasar bunga ini adalah tempat melekatnya mahkota dan bagian bunga yang lain agar tetap berada di posisinya. Jadi, dasar bunga ini sering disebut sebagai pondasinya bunga. Yang terakhir ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Setelah kalian belajar bagian-bagian bunga, sekarang kita kembali ke perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin adalah perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala butik dengan bantuan serangga atau bantuan angin. Serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari, dan di bakal biji inilah terjadi proses pembuahan. Hasil dari pembuahan disebut zigot. Biar lebih jelas, Ibu ulangi lagi ya. Jadi, perkembangbiakan secara generatif itu adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik dengan bantuan angin atau serangga. Nah, benang sari tersebut masuk ke bakal biji. Di bakal biji inilah terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan pada bunga dengan kepala putik atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Hasil dari pembuahan itu disebut sebagai zigot. Zigot inilah yang berkembang menjadi bakal buah dan biji. Bakal buah nanti akan berkembang menjadi daging buah, dan nanti lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif selain jagung adalah padi, mangga, durian, dan jambu.
Tugas, saatnya mengerjakan tugas. Yang pertama, gambarlah bagian-bagian bunga di atas di buku tematik kalian. Kedua, buatlah semirip mungkin dengan menambahkan warna. Boleh menggunakan spidol atau pensil warna. Yang ketiga, kirim dalam bentuk foto. Kemudian tugas yang kedua, tulis dan kerjakanlah di buku tulismu. Jadi ditulis dulu ini, kemudian pasangkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Selamat mengerjakan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.